Kota Klevamenanu adalah sebuah kota kecil di lembah Bikomi, yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 22 September 1922. Kota ini kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Belanda yang disebut Onderafdeling Noord-Midden Timor. Lahirnya kota Klevamenanu tidak lepas dari usaha Belanda untuk menguasai Pulau Timor seluruhnya. Namun niatnya itu terganjal karena sudah bercokol lebih dahulu Portugis di ujung timur Pulau Timor dan sebagian wilayah utara, yang kini dikenal dengan nama Ucusi Ambeno. Selain itu beberapa raja kecil bersekutu dengan Portugis untuk melawan Belanda. Dan sudah pasti dibayangkan terjadi beberapa kali perang dan pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Timor dibantu Portugis. Topases, Portugis hitam, yang menguasai bagian utara Pulau Timor dan beberapa wilayah lainnya berusaha menghalangi langkah Belanda masuk ke pedalaman Timor. Namun, usahanya gagal karena hubungan mesranya dengan beberapa raja retak. Konflik ini akibat perebutan lahan dalam perdagangan kayu cendana dan lilin. Beberapa raja kecil memihak Belanda. Awal abad ke-20, di wilayah Bikomi dibangun pusat pemerintah kekuasaan kolonial Belanda. Sebelum kedatangan kolonial Belanda di Kampung Nutoko, kampung ini awalnya dihuni oleh suku US Kono serta keluarganya suku Sonbai. Hak dan kekuasaan dikuasai oleh suku yang memiliki status tertinggi seperti suku Askono dan Sonbai. Sistem pemerintahan bersifat adat. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Dawan. Sistem kepercayaan biasanya menggunakan kepercayaan asli berupa memuja terhadap roh nenek moyang melalui kegiatan ritual di rumah adat. Sebelumnya, Belanda sedang mengincar Raja Sonbai di Bijela. Sonbai adalah raja yang punya karisma dan sangat disegani oleh raja-raja Timor lainnya. Dia juga yang mempengaruhi raja-raja kecil lainnya untuk memberontak kepada Belanda. Tersebutlah sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Miomavo, yang sangat taat dan loyal kepada Sonbai. Kerajaan ini disebut Kerajaan US Kono atau Amakono. Keturunan Kono dan umatan yang berkuasa di Kerajaan Miomavo, memerintah dari generasi ke generasi. Ibu kota kerajaan ini terletak di puncak bukit dan beberapa tempat, kemudian pindah ke Kampung Nutoko. Kampung Nutoko terletak di delta sungai Nunoni dan Nuniti. Namun kemudian Kono dan umatan dan rakyatnya memberontak melawan Sonbai, lewat sebuah revolusi berdarah, yaitu Revolusi Letak Sam. Revolusi tersebut bersumber dari kekejaman Raja Sonbai di Unam, yang sering meminta persembahan gadis-gadis belia yang cantik dan menjadikan nyawa manusia, yaitu rakyatnya, sebagai korban persembahan kepada dewa dalam pesta persembahan hasil panen Tama Mausufa. Usai melakukan pemberontakan, Kono meminta perlindungan Belanda di Kupang dan Niki-Niki. Jadi ia memerintah kerajaannya dibantu Belanda. Bahkan ia membantu Belanda menangkap Sonbai. Kendati beberapa keturunan Sonbai dan para Mlo, panglima perang, ditangkap dan dibunuh, kekuasaan Sonbai tidak juga berakhir. Salah satu keturunan Sonbai melarikan diri ke Molo, Kapan TTS, dan mendirikan sebuah kerajaan di sana. Belanda tidak tinggal diam. Ia terus mengejar Sonbai dan keturunannya ke Molo hingga masuk ke wilayah Miomavo. Pengejaran itu dipimpin oleh Letnan Chon Msts. Karena jatuh kasihan, Raja Kono melindungi keturunan Sonbai ini, yang dikenal dengan julukan Sobe Sonbai Ana. Ia kemudian berganti nama menjadi Sobe Kono agar tidak dicari dan ditangkap Belanda. Ia pun hidup aman dan terlindung di Nutoko. Karena gagal mencari keturunan Sonbai, maka Letnan Chon Msts melakukan gencatan senjata dengan para Mao dan Raja Kono. Selanjutnya, atas izin Nutoko, pada tahun 1909,
Kemudian Belanda menjadikan Nutoko sebagai pusat pemerintahan militer. Pasukannya mengembara menuju Nilulat, Ufui, Ukimnatu, Fatuknapa, Ekat, Wapot, Fawot Suba, Uwakam, Numpene, hingga Kampung Matmanas. Wilayah ini terletak di belakang Pasar Baru Kefamenanu sekarang. Di sini Letnan Sketel sempat mendirikan markas militer di tepi Sungai Bempasi. Bekas reruntuhan bangunan markas itu masih ada sampai sekarang. Karena takut banjir dari Sungai Bempasi, Letnan Sketel memindahkan lagi markasnya ke Tela. Sekarang kota lama di belakang tangsi polisi lama. Dalam suatu kesempatan, seorang komandan regu Belanda berkuda mengelilingi wilayah sekitar Tele yang masih terdiri dari hutan lebat. Ia hendak mencari sumber air. Kemudian ia berjumpa dengan seorang warga rakyat dari Usif Bana yang sedang menggembalakan sapi dan tinggal di sekitar celukan anak sungai tersebut yang disebut Nuntaken, dan bertanya dalam bahasa Melayu, di mana ada sumber air. Dan warga yang ditanya tersebut dengan setengah mengerti menunjuk ke sebuah arah sambil menyebut, ke Femnanu. Sang komandan regu Belanda itu berjalan menuju arah yang ditunjuk, yaitu sebuah tebing jurang yang terjal, sekarang di halaman belakang rumah almarhum Lawrence Ogom, di Gua Aplasi. Ia sangat terkejut ketika menjumpai sebuah pemandangan yang sangat indah, yaitu sebuah kolam air dari sebuah pusaran air dari tebing yang curam. Air terjun ini menghempas dalam kolam dan membentuk liukan pusaran seperti perut ayam. Pengalaman ini diceritakan komandan itu kepada semua orang. Dan akhirnya, tempat itu diberi nama Kefamenanu, setelah disesuaikan dengan idiolek bahasa Belanda. Mayasa sangat cocok. Maka pada tanggal 22 September 1922, ibu kota pemerintahan militer Belanda, Onderafdeling Noord Midden Timor, di Nutoko pindah ke Kefamenanu. Dan pada tahun 1923, kantor Onderafdeling Noord Midden Timor dibangun oleh Tuan Pedemons. Dan gedung kantor Onderafdeling Noord Midden Timor sempat dijadikan kantor Bupati TTU oleh mantan Bupati TTU pertama, Petrus Salasa. Sekarang gedung ini dijadikan sebagai kantor arsip daerah Kabupaten TTU,